Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervia Apriliani Kartika dengan NIM 2314070262. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan mengapa kelompok 4 memilih skripsi ini. Karena menurut kelompok kami, penelitian yang dilakukan memiliki relevansi yang kuat dengan dunia pendidikan dasar, khususnya pada konteks pembelajaran di SD atau MI. Penelitian ini diangkat dari permasalahan nyata yang dihadapi di sekolah, sehingga hasil dan temuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, serta dapat diterapkan langsung oleh guru maupun siswa di kelas. Selain itu, pada skripsi ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan saat ini. Hal ini memberikan wawasan baru bagi kami untuk memahami bagaimana strategi atau metode pembelajaran dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Dengan struktur penulisan yang sistematis serta manfaat yang jelas, skripsi ini sangat layak dijadikan bahan analisis agar kami dapat belajar lebih dalam mengenai penelitian pendidikan yang aplikatif. Mungkin sekian alasan mengapa kelompok 4 memilih skripsi ini. Yang pertama, bab 1, latar belakang masalah. Dalam hal pemecahan masalah kontekstual, pembelajaran matematika menjadi satu dasar dalam aspek penyelesaian masalah yang harus dikuasai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan pemecahan masalah karena selain menjadi dasar kemampuan masalah tersebut dijadikan sebagai kurikulum dalam pembelajaran matematika, yaitu selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan terfokus pada pemecahan masalah kontekstual berdasarkan teori Polya. Aspek yang diukur yaitu peran budaya etnomatematika dalam pemecahan masalah. Pada materi bangun datar, pendidik dan yang teliti merupakan guru kelas 5, guru matematika atau guru kelas dan peserta didik kelas 5. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kemampuan pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika ditinjau dari motivasi diri. Yang kedua ada apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah kontekstual ditinjau dari motivasi diri. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan pemecahan masalah siswa dalam menghadapi permasalahan kontekstual dalam pembelajaran matematika yang ditinjau dari motivasi diri siswa. Adapun manfaat dari penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Pada bab 1, pada bab pertama yaitu pendahuluan peneliti membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian kajian. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka, penelitian membahas kajian teori. Pada bab 3 yaitu metode meneliti membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan peneliti, membahas gambaran secara umum mengenai latar peneliti, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan mengenai kegiatan penelitian. Pada bab 5 yaitu simpulan dan saran, peneliti membahas kesimpulan dan saran yang dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Penelitian ini membahas beberapa teori penting yang menjadi dasar penelitian. Pertama, teori tentang pemecahan masalah kontekstual yang mencangkup pengertian, indikator, serta manfaatnya dalam pembelajaran. Yang kedua, konsep pembelajaran etnomatematika yang meliputi pengertian, indikator, dan manfaatnya dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, teori motivasi diri yang membahas pengertian, indikator, dan perannya dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Selain itu, dalam kajian pustaka juga terdapat telaah penelitian terdahulu yang digunakan untuk melihat bagaimana penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki landasan yang kuat. Peneliti juga menyusun kerangka berpikir sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor penting dalam penelitian.
Kerangka berpikir ini sendiri berfungsi sebagai peta konsep yang membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, yaitu pemecahan masalah kontekstual. Dengan adanya kerangka berpikir, penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian mixed method yang merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas analisis pemecahan masalah yang diperoleh dari perhitungan hasil angket dan hasil pemecahan masalah. Lokasi penelitian yaitu berlokasi di SD Negeri Kendal 2 yang beralamatkan di Jalan Raya Kendal Geneng, Dusun Puncangano, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sumber data yaitu yang pertama data primer, yang kedua data sekunder, yang ketiga data kualitatif, yang keempat subjek, dan yang kelima keterangan. Teknik pengumpulan data yaitu teks pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika, observasi, angket, motivasi diri siswa, wawancara. Teknik analisis data. Model analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, pemilihan, pengerucutan, peringkasan, penyederhanaan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan penelitian. Dalam kegiatan penelitian, uji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. Pengecekan atau uji data merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data penelitian, apakah data tersebut benar dan ilmiah atau tidak. Tahapan penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu studi teratur, pengajuan izin penelitian, penyusunan dan instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, pengumpulan data observasi awal dan wawancara dengan siswa. Yang ketiga, tahap analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang keempat, tahap penyusunan laporan penelitian, yaitu laporan penelitian setelah data dianalisis. Dan yang kelima, tahap dimensasi hasil penelitian. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum latar penelitian, profil singkat sekolah, karakteristik SDN Kendal Ngawi, visi, misi, dan tujuan SDN Kendal 2 Ngawi. Kedua, deskripsi hasil penelitian. Yang pertama, data pra-penelitian. Kedua, pelaksanaan pra-penelitian, skor angket, motivasi diri siswa, kelas 5, subjek penelitian terpilih. Ketiga, penyajian data skor soal pemecahan dan masalah kontekstual. Pembahasan. Yang pertama, analisis berisi kemampuan pemecahan masalah kontekstual. Ada kategori tinggi, kategori sedang, kategori rendah. Yang kedua, tingkatan kemampuan pemecahan masalah berbasis etnomatematika dalam memecahkan masalah kontekstual ditinjau dari motivasi diri siswa. Ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah berbasis etnomatematika dalam memecahkan masalah kontekstual ditinjau dari motivasi diri siswa kelas 5. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai kemampuan pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika, siswa ditinjau dari motivasi diri siswa. Siswa dengan motivasi diri tinggi tidak sepenuhnya memiliki kemampuan pemecahan masalah kontekstual yang tinggi juga, di mana mampu dengan yakin dan percaya diri mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, serta menyimpulkan hasil jawaban. Adapun kesimpulan dari kami kelompok 4, dalam menganalisis dan mereview skripsi ini, skripsi membahas dan untuk menganalisis pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika di minat motivasi diri siswa. Perlu pembelajaran yang menarik karena matematika termasuk pembelajaran yang sulit, maka peneliti ini menganalisis pemecahan berbasis etnomatematika supaya motivasi diri siswa di SDN kedua Kendal Ngawi lebih tinggi terhadap pembelajaran matematika. Manfaat yang diperoleh dari topik ini yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pembelajaran matematika, khususnya terkait pemecahan masalah kontekstual berbasis etnomatematika.
menjelaskan keterkaitan antara budaya lokal, etnomatematika dengan motivasi diri siswa dalam memahami konsep matematika, menjadi acuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran matematika yang lebih aktif, inovatif, dan bermakna bagi siswa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari review skripsi ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.